Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Febriana dari kelas 7 APD, mahasiswi aktif Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan akuntansi, program studi D4 Akuntansi Sektor Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai siklus kebijakan publik. Nah, sebelum memasuki penjelasan mengenai siklus kebijakan publik, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kebijakan publik. Jadi, menurut World Agroforestry tahun 2003, kebijakan publik adalah cara dan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah pembangunan tertentu atau untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu dengan mengeluarkan keputusan, strategi, perencanaan, maupun implementasinya dengan menggunakan instrumen tertentu. Selanjutnya, mengenai siklus kebijakan publik. Siklus kebijakan publik ini merupakan serangkaian tahapan dari terbentuknya suatu kebijakan publik yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama ialah penyusunan agenda, yang kedua formulasi dan legitimasi kebijakan, yang ketiga implementasi kebijakan, yang keempat evaluasi dampak kebijakan, dan yang kelima ialah kebijakan baru. Yang pertama, tahap penyusunan agenda. Dalam penyusunan agenda ini, policymaker membahas masalah-masalah yang masuk dari masyarakat dan diteruskan apakah masalah-masalah tersebut perlu atau tidak untuk ditangani. Meskipun banyak masalah yang masuk dalam agenda pemerintah, namun tidak semuanya dapat mencapai status agenda. Para ahli kebijakan publik mengakui bahwa penyusunan agenda merupakan suatu tahapan yang amat sulit dalam kebijakan publik. Ini disebabkan banyaknya aktor yang terlibat dan bervariasinya kepentingan yang mereka wakili. Yang kedua, tahap formulasi dan legitimasi kebijakan. Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan dibahas oleh para pembuat kebijakan, kemudian didefinisikan untuk dicari alternatif pemecahan yang terbaik, dan dibuat banyak alternatif untuk penyelesaian masalahnya. Masing-masing alternatif tersebut akan bersaing untuk dipilih. Setiap aktor kebijakan akan bersaing untuk menentukan alternatif tersebut dan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah. Yang ketiga, tahap implementasi kebijakan. Pada tahap ini, alternatif kebijakan yang telah ditetapkan tadi dilaksanakan oleh unit-unit administratif dengan memobilisasi berbagai sumber daya. Bisa terjadi implementasi kebijakan ini memperoleh atau tidak memperoleh dukungan dari para pelaksana. Selanjutnya, informasi konsekuensi sekarang dan masa lalu diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya. Yang keempat, tahap evaluasi kebijakan. Kebijakan yang telah diimplementasikan kemudian dinilai untuk melihat sejauh mana atau tingkat keberhasilan kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah untuk meraih dampak yang diinginkan. Perlu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. Kemudian, informasi mengenai kinerja atau hasil dari kebijakan publik ini merupakan suatu evaluasi kebijakan. Dan yang terakhir, tahap kebijakan baru atau adopsi kebijakan. Dari banyaknya alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan para aktor, misalnya mayoritas legislatif atau konsensus antar aktor. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.